Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanya dari TKK BPK Penanggung Serang. Hari ini saya akan melakukan percobaan sederhana. Percobaan apa yang saya akan buat? Ada yang bisa menebak? Apakah air di rumah teman-teman kotor? Teman-teman tidak perlu khawatir, Fanya punya solusinya. Saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan percobaan penjernihan air. Bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat video berikut. Halo Fanya. Halo Bu Tias. Sudah siap melakukan percobaan hari ini? Siap. Oke, nah Bu Tias sebelumnya mau tanya, siapa yang harus menjaga lingkungan, Fanya? Kita semua Bu. Oh iya, terkadang kita melihat ya lingkungan di sekitar kita kotor, lalu air-airnya kotor. Itu namanya polusi air, Fanya. Fanya tahu tidak polusi air itu apa? Polusi air adalah perubahan air bersih menjadi kotor karena ada benda-benda atau kotoran. Pintar sekali, Fanya tahu loh. Nah, apa sih perbedaan air kotor dan air bersih itu? Kalau air bersih itu jernih, tidak bau, bisa dipakai untuk mandi dan minum. Kalau air kotor itu keruh, bau, dan tidak bisa dipakai untuk makan, minum, dan mandi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan air yang kotor itu, Fanya? Kita bisa sakit perut, gatal-gatal, dan penyakit lain. Oh iya, bisa diare juga ya, Fanya ya. Lalu, apa manfaatnya untuk menggunakan air bersih? Air bersih itu banyak manfaatnya, bisa dipakai untuk mandi, memasak, minum, dan mencuci. Air bersih sehat buat tubuh kita. Wah, benar sekali, banyak manfaatnya. Lalu, apa ya kita harus menjaga lingkungan ini, Fanya? Setiap hari Bu. Oke, setiap hari ya, Fanya ya. Nah, karena kita sudah tahu manfaat air bersih, yuk kita ikuti langkah-langkah berikut. Bahan dan alatnya, siapkan air kotor, bisa diambil dari air sungai, air hujan, atau air kolam. Galon yang dipotong, ijuk dan sabut kelapa, kapas dan arang, batu dan pasir. Percobaan pertama. Letakkan kapas di tutup galon. Masukkan batu, pasir, arang, sabut kelapa, ijuk secara berurutan. Setelah itu, tuangkan air kotornya. Percobaan kedua. Letakkan kapas di tutup galon. Masukkan batu, pasir, arang, sabut kelapa, ijuk secara berurutan. Setelah itu, tuangkan air kotornya. Percobaan ketiga. Letakkan kapas di tutup galon. Masukkan batu, pasir, arang, sabut kelapa, ijuk secara berurutan. Setelah itu, tuangkan air kotornya. Percobaan keempat. Letakkan kapas di tutup galon. Setelah itu, masukkan batu, pasir, batu lagi secara berurutan. Setelah itu, tuangkan air kotornya. Nah, Fanya, kita sudah berhasil melakukan 4 percobaan. Menurut Fanya, manakah air yang lebih bersih? Apakah percobaan pertama, kedua, atau ketiga? Percobaan ketiga, Bu. Apa yang airnya menjadi lebih bersih dan tidak kotor, Fanya? Kita harus cuci semua bahan, Bu, sampai bersih. Kalau tidak dicuci bersih, nanti airnya juga tidak bersih, Bu. Dan ternyata sabut kelapa juga harus direbus dulu, Bu.
Jika batu kerikil itu ada lubang kecil-kecil, Bu, jadi cocok untuk sembunyi bakteri dan kotoran. Arang kemarin dicuci dulu, Bu, sampai bersih, jadi bisa menghilangkan bau dan menghilangkan bakteri. Ijuk juga bisa menghilangkan bakteri loh. Lalu kita kemarin juga melakukan percobaan yang keempat, tidak menggunakan ijuk, arang, dan sabut kelapa. Dan hasilnya sama seperti percobaan yang ketiga, menjadi airnya lebih bersih. Jadi nanti banyak kita bisa melakukan percobaan penjernihan air dengan cara percobaan yang ketiga dan keempat. Lalu Bu Tias mau tanya, Fanya, manfaatnya apa ya kita melakukan percobaan penjernihan air? Pertama, menghilangkan bau yang tidak enak. Kedua, membasmi bakteri, Bu. Wah, Fanya, luar biasa. Dengan alat-alat sederhana, kita bisa loh menjernihkan air. Ya, Bu Guru, berarti percobaan kita berhasil ya? Iya, Nak, kita berhasil. Hebat kita. Ayo teman-teman, kita pakai air bersih supaya tubuh kita sehat dan tidak sakit. Terima kasih teman-teman sudah menonton video percobaan Fanya. Bye-bye.